Halo, saya Lukman. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada sesuatu yang kurang, padahal kelihatannya semua baik-baik aja? Atau mungkin lagi nyari-nyari alasan buat bangun pagi jadi lebih semangat? Nah, ada satu konsep keren dari Jepang, namanya Ikigai, dan ini bisa jadi jawabannya. Yuk, kita kupas bareng rahasia hidup panjang dan bahagia ini, yang terinspirasi dari buku Ikigai karya Hector Garcia dan Francesc Miralles. Oke, sebelum kita jauh-jauh ngebahas, saya mau Anda coba jawab satu pertanyaan simpel ini. Coba deh, ingat-ingat tadi pagi pas alarm bunyi. Apa hal pertama yang kepikiran? Apa yang benar-benar bikin Anda mau bangkit dari kasur? Bukan karena, aduh, harus kerja, tapi karena ada sesuatu yang pengen Anda lakuin. Nah, jawaban dari pertanyaan inilah intinya Ikigai. Jadi, Ikigai itu apa sih? Gampangnya gini, kata ini terdiri dari dua bagian. Iki, yang artinya hidup, dan gai, yang artinya alasan atau nilai. Jadi, Ikigai itu ya alasan hidup Anda. Sesuatu yang bikin hidup ini kerasa berarti. Sesuatu yang jadi bahan bakar kita tiap hari. Dan ini bukan cuma filosofi ngawang-ngawang loh. Di Jepang, ini diyakini sebagai kunci nyata buat hidup panjang dan bahagia. Sekarang yuk kita bedah lebih dalam. Anggap aja Ikigai ini kayak sebuah resep rahasia. Dia bukan cuma satu bahan, tapi perpaduan dari 4 elemen penting dalam hidup kita. Penasaran kan apa aja elemen-elemennya? Mari kita lihat. Nah, ini dia 4 pilarnya. Pertama, apa sih yang benar-benar kamu suka lakuin? Kedua, apa keahlianmu, sesuatu yang kamu jago banget? Ketiga, apa yang dunia ini butuhkan dari kamu? Dan yang keempat, apa yang bisa ngasih kamu penghasilan? Ikigai sejati itu ada di tengah-tengahnya, di titik pertemuan manis di mana passion, keahlian, misi, dan profesi jadi satu kesatuan yang utuh. Eits, tapi menemukan Ikigai itu bukan cuma soal apa yang kita kerjakan loh, tapi juga soal gimana kita ngejalaninnya. Ada pola pikir atau mindset khusus yang jadi fondasi buat hidup panjang dan bahagia. Yuk kita intip lebih dekat. Pernah nggak sih lagi asik ngelukis, nulis, atau mungkin main game, tiba-tiba sadar udah berjam-jam lewat gitu aja? Nah, itulah yang disebut kondisi flow, sebuah keadaan di mana kita larut sepenuhnya dalam satu kegiatan. Disinilah kita ngerasa paling hidup, paling fokus, dan menemukan flow ini adalah salah satu cara terbaik buat menyentuh ikigai Anda. Terus, gimana caranya biar bisa masuk ke zona flow ini? Kuncinya itu ada di keseimbangan. Tantangan yang kita hadapi harus pas dengan keahlian kita. Kalau terlalu gampang, kita bakal bosan. Kalau terlalu susah, kita jadi frustrasi. Flow itu terjadi tepat di tengah-tengah, di mana kita merasa tertantang tapi tetap mampu mengatasinya. Ada dua pola pikir kuat dari Jepang yang penting banget kita tahu. Pertama, resiliensi, kemampuan buat bangkit lagi, kayak bambu yang lentur kena angin badai tapi nggak patah. Dan yang kedua, wabi-sabi, seni untuk melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan, kayak retakan di cangkir keramik. Kita butuh keduanya, kekuatan untuk bertahan dan kebijaksanaan untuk menerima apa adanya. Para orang tua di Jepang yang usianya di atas 100 tahun atau centenarian punya resep hidup yang ternyata simpel banget. Mereka bilang jangan kebanyakan khawatir, bangun kebiasaan baik setiap hari, rawat pertemanan, hidup jangan buru-buru, dan tetaplah optimis. Sederhana, tapi dalam banget maknanya. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Jika pikiran dan tubuh Anda sibuk, Anda akan lama ada di sini. Intinya tuh, jangan pernah berhenti bergerak, jangan pernah berhenti belajar. Inilah esensi dari filosofi nggak ada kata pensiun dalam Ikigai. Oke, urusan pikiran udah kita bahas. Sekarang kita pindah ke tubuh. Karena Ikigai yang kuat itu butuh rumah yang sehat juga kan? Nah, untuk ini kita bakal belajar dari orang-orang di Okinawa, salah satu tempat dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia. Ini nih mungkin rahasia paling simpel tapi paling dahsyat. Hara Hachibu. Artinya, makanlah sampai kamu merasa 80% kenyang. Jadi bukan diet ketat, cuma kesadaran aja untuk berhenti makan sebelum perut benar-benar begah. Kebiasaan kecil ini dampaknya luar biasa loh buat kesehatan jangka panjang. Lalu, apa sih isi piring mereka? Bayangin aja, piring yang isinya warna-warni kayak pelangi, banyak sayuran, ubi jalar, tahu, sama sedikit ikan. Daging merah jarang banget. Minumnya, teh hijau yang kaya antioksidan. Kuncinya cuma 3. Alami, sederhana, dan gak berlebihan. Nah ini nih, siap-siap kaget ya. Ternyata, cuma setelah 30 menit duduk diam, metabolisme tubuh kita bisa anjlok sampai 90%. Gila kan? Artinya, meskipun kita nge-gym 1 jam sehari, kalau sisa harinya cuma duduk-duduk aja, itu tetap bahaya. Musuh terbesar kita ternyata bukan malas olahraga, tapi terlalu banyak duduk. Solusinya nggak perlu ribet kok. Coba deh, pasang alarm buat berdiri setiap 30 menit. Lakuin peregangan ringan di meja kerja.
Atau coba gerakan-gerakan lembut kayak tai chi atau senam pagi. Ingat ya, kuncinya itu bukan intensitasnya, tapi konsistensi gerakan-gerakan kecil sepanjang hari. Dan ternyata, rahasia umur panjang itu bukan cuma soal makanan atau olahraga, tapi juga pertemanan. Di Okinawa ada tradisi namanya moai. Bayangin aja kayak sebuah geng atau kelompok arisan yang dibentuk dari kecil dan awet sampai tua. Mereka ini saling jaga, baik secara emosional maupun finansial. Ini bukti nyata kalau komunitas yang kuat itu bisa bikin kita hidup lebih lama dan lebih bahagia. Oke, setelah kita bahas konsep pikiran dan tubuh, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana cara praktiknya sehari-hari? Tenang, buku Ikigai sudah merangkum semua kebijaksanaan ini jadi 10 aturan simpel yang bisa kita jalani. 5 aturan pertama adalah: 1. Tetaplah aktif. Jangan pernah pensiun dari hal yang kamu cintai. 2. Santai aja, pelan-pelan. 3. Ingat aturan 80%. Jangan penuhi perutmu. 4. Kelilingi dirimu dengan teman-teman baik. Dan 5. Terus jaga kebugaran buat menyambut ulang tahunmu yang berikutnya. Kita lanjut ke 5 aturan terakhir. 6. Tersenyumlah, bahkan ke orang asing. 7. Coba deh sering-sering main ke alam. 8. Jangan lupa bersyukur. 9. Hiduplah di saat ini, nikmati momennya. Dan yang paling utama, nomor 10, temukan dan ikuti Ikigaimu. Pada akhirnya, Ikigai itu ngajarin kita satu hal yang penting banget. Di tengah dunia yang serba cepat ini, dia ngajak kita buat sedikit ngerem. Buat pelan-pelan, nikmatin prosesnya. Karena kadang-kadang keindahan dan makna yang kita cari-cari itu justru baru kelihatan pas kita berhenti berlari. Jadi setelah semua obrolan kita ini, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Gak perlu kok ngerombak seluruh hidup besok pagi, cukup mulai dari satu langkah kecil aja hari ini. Mungkin nelpon teman lama, atau sekedar jalan kaki 10 menit di luar rumah, atau mungkin nyobain makan 80% kenyang malam ini. Coba deh, pikirin, apa satu langkah kecilmu menuju Ikigai hari ini? Terima kasih sudah menyimak.